Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan acara Teknik Industri Corner. Nah, pada kali ini kita kedatangan mahasiswa Teknik Industri angkatan tahun 2017 yaitu Mbak Tea, dan angkatan 2018 ada Mbak Lia ya saya panggilannya ya, Nur Hamilia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai peran organisasi nih di dalam perkuliahan. Nah, kebetulan untuk Mbak Tea sama Mbak Lia ini, mereka adalah salah dua dari mahasiswa yang cukup aktif berorganisasi di Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Nah, untuk pertama ini kita perkenalan dulu aja deh. Coba dari Mbak Tea, silahkan perkenalan diri. Oke, perkenalkan nama saya Tea Longdal 5, mahasiswa Teknik Industri semester 8 ini, angkatan 2017. Saya asli dari Kudus. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilia, bisa dipanggil Lia, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2018. Saya asli dari Grobogan. Oke, saya sendiri yang akan memandu yaitu Dina Tauhida. Jadi saya dosen di Teknik Industri Universitas Muria Kudus juga. Nah, untuk pertama ini kita membahas ya mengenai organisasi. Nah, di sini Mbak Tea nih yang udah angkatan 2017. Jadi sebenarnya memulai organisasi itu dari kapan? Kalau selama perjalanan pendidikan ya, bisa dibilang dari SD, SMP, SMA, memang itu ikut organisasi. Cuma dalam bidangnya itu minat bakat. Kalau dari kampus ini kan berbeda gitu. Ya, jadi mulainya dari SD. Jadi udah seneng ya dari SD ya. Kalau dari SD itu apa nih? Kalau minat bakatnya saya ikut drum band. Oh, drum band. Oh, berarti yang benar-benar organisasi kayak aktivis gitu di perkuliahan ya. Oh, oke. Kalau Mbak Lia sendiri? Sama sih Bu, mulai dari SD. Dari SD juga. SMP. Oh, oke. Itu juga ini berupa minat bakat juga atau yang lainnya? Lebih ke minat bakat waktu itu di bidang pramuka. Oh, pramuka. Berarti aktif pramuka ya. Sampai SMA? SMA kebetulan juga ikut, OSIS juga ikut. Oh, OSIS juga ikut, pramuka juga ikut. Oke, nah ini mungkin memang dari dirinya mereka sendiri tuh udah suka gitu ya organisasi dari kecil, bahkan dari SD itu udah ikut. Kalau gitu berarti organisasi yang mulai diikuti di kampus apa aja nih Mbak Tea, coba? Kalau saya dulu itu di kampus mulai organisasi semester 2. Itu ikutnya minat bakat teater obeng. Saya ikut itu dulu, terus kemudian teman-teman dari Teknik Industri angkatan 17 itu pengen buat himpunan. Nah, kebetulan itu kan prosesnya selama semester 1 tuh kita tanya-tanya dulu gimana caranya buat himpunan, terus baru semester 2 saya ikut organisasi eksternal. Jadi ikut teater obeng, organisasi eksternal PMI itu, terus kemudian baru membuat hima itu. Jadi selama ini sekitar 3-4 organisasi yang sudah. Berarti kalau di hima sendiri memang pertama kali ya? Pertama kali di hima itu. Buat hima. Buat informasi sih sebenarnya Teknik Industri Universitas Muria Kudus itu berdiri di tahun 2016. Jadi karena Mbak Tea angkatan 2017, makanya dia merupakan angkatan pertama yang membangun himpunan mahasiswa di Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Berarti setelah dari hima itu apalagi kan? Dulu jadi apa di himpunan mahasiswa? Waktu itu pertama kali saya jadi wakil, terus kemudian ketua saya ini mengundurkan diri, terus saya naik jadi ketuanya gitu. Terus setelah itu saya di himpunan 1 tahun, saya di organisasi eksternal juga jadi ketua, dan juga saya di internalnya BEM fakultas. Oh, BEM fakultas. Berarti BEM fakultas setelah dari Hima Pro itu ya? Setelah dari Hima Pro. Oh, kalau yang di luar eksternal itu apa ikutnya? PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, berarti selain di dalam kampus juga di luar kampus juga ikut ya? Nah, berarti setelah itu apa lagi habis BEM? Setelah habis BEM kan saya juga di BEM saya pengurus dan juga menjabat ketua itu di organisasi eksternal. Kemudian saya ini naik ke BEM Universitas menjadi wakil.
Wakil ketua? Wakil ketua. Oke, good. Jadi ya selalu ada peningkatan ya dari Hima Pro, BEM Fakultas, kemudian BEM Universitas. Oke, kalau nih Mbak Lia nih, apa kalau Mbak Lia dari awal? Dari awal di kampus, waktu itu semester 1 jadi daftar menjadi staf BEM Fakultas Teknik. Kebetulan waktu itu di bidang riset teknologi. Kemudian sampai 1 tahun, terus sampai semester 3 saya ikut kepengurusannya. Waktu itu jadi koordinator hubungan luar BEM Fakultas Teknik. Kemudian saya mengundurkan diri dan samping itu juga semester 1 saya juga ikut UKM olahraga, waktu itu divisi Anggar, olahraga Anggar. Terus karena pergantian pengurus, jadi mau tidak mau terus saya ditembungin sama kepengurusannya kalau untuk jadi sekretaris 1, terus saya mau sampai sekarang alhamdulillah baru kemarin dipilih jadi ketua UKM. Oh, berarti 2021 ini ya? Iya. Oke, nah itu ya ada peningkatan terus organisasinya. Berarti dari awal itu langsung ke fakultas ya, nggak ke himpunan mahasiswa teknik industri dulu ya? Iya, langsung ke fakultas. Oh, langsung ke fakultas ya. Kalau yang Mbak Tia ini dari himpunan mahasiswa teknik industri, kalau yang Mbak Lia ini langsung ke fakultas. Jadi nggak masalah mau memulai dari manapun juga bisa. Kemudian ini nih, kenapa nih ikut organisasi saat kuliah, sebenarnya manfaatnya itu apa sih? Coba Mbak Lia dulu gantian nih. Yang pertama tuh lebih ke bagi saya sendiri, pertama relasi. Relasi kita lebih luas, terus perkenalan kita kan otomatis juga tambah. Kita juga bisa mengenal karakter orang kayak gitu. Apalagi utamanya organisasi kan problem sih Bu. Jadi kita bisa nyelesain problem solving yang lebih baik ketika kita hadapi masalah kayak gitu. Ya networking lah ya. Oke. Jadi nggak cuma di jurusan aja yang dikenal. Oke. Kalau Mbak Tia gimana? Sebenarnya hampir sama sih, kita kalau memulai organisasi memang yang dibutuhkan kan pertama relasinya, terus juga gimana kita mengembangkan soft skill kita yang kita butuhkan. Kalau selama ini kan kita kuliah kan memang mendapatkan hard skill-nya. Kemudian kalau di organisasi kita bisa dapat soft skill. Ya, jadi selain menambah relasi, menambah pengalaman, juga menambah skill. Jadi kemampuan yang kita punya itu bisa kita gali, entah leadership-nya, entah bakatnya kita yang Mbak Lia ini olahraga. Nah, jadi sebenarnya banyak ya manfaatnya. Karena dulu saya pun juga senang, maksudnya ikut apa sih yang bisa saya ikutin gitu loh, dari Hima Pro, kemudian bahkan di fakultas itu. Ini yang bakat ya, jadi saya dulu sempat ikut paduan suara, padahal ya biasa aja. Nah itu jadi manfaatnya banyak, kita jadi banyak temen gitu. Selain itu bonus ya sebenarnya, karena kadang kan temen ya ada yang gimana, ada yang bagus juga, tapi emang kebanyakan kita dapat networking dari organisasi itu. Nah kemudian di sini kalian kan ikut beberapa lah organisasi, itu sebenarnya dari organisasi itu apakah ada manfaat ketika kalian di kuliah gitu? Misal apa membantu apanya kalian gitu ketika di kuliah? Mungkin bisa Mbak Tia gimana? Kalau yang kita dapatkan di organisasi terus kita terapkan di perkuliahan itu memang pertama kali kita komunikasinya Bu. Kalau kita di organisasi sering ketemu orang, tatap muka langsung, kita komunikasi, otomatis bisa meningkatkan public speaking kita. Nah itu bermanfaat sekali dalam perkuliahan kita presentasi. Nah kadang kan kalau kita public speaking bagus, teman-teman nanti kita presentasi, teman-teman pasti kadang ada yang nggak mau nanya gitu, karena kita presentasinya sudah bagus seperti itu. Terus kadang kalau ada teman yang presentasi, kita sering kasih pertanyaan, kadang takut kalau dikasih pertanyaan seperti itu. Kamu jangan nanya ya, mesti kan gitu. Seperti itu sih Bu. Oke, kalau Mbak Lia sendiri? Iya hampir sama sih Bu, terutama kalau membantu tugas kayak kemarin Prokom, kita bisa tanya sama anak TI ya, jadi lebih ke membantu tugas. Oh iya, tugas juga ya. Oke, selain dalam melatih skill komunikasi juga membantu. Jadi karena banyak network tadi ya, banyak yang ditanyain gitu. Jadi gak cuma kalau temennya yang di jurusan gak bisa, oh berarti saya punya nih temen di jurusan lain yang ternyata bisa membantu loh ya ini, bukan mengerjakan. Oke, kalau gitu itu kan
Sebenarnya organisasi itu cukup ya menyita waktu gitu di dalam perkuliahan. Nah, kalau kalian sendiri gimana sih mengatur waktu antara kuliah sama organisasi? Kalau Mbak Lia dulu coba. Kalau saya targetkan dulu kuliahnya selesai, masuk kayak biasanya tugas. Saya hari ini selesai, besok baru megang organisasi kayak gitu. Kalau biasanya sih kalau pagi biasanya saya ngerancang nanti kegiatan apa sih yang saya lakukan di organisasi kayak gitu. Jadi siangnya saya lakuin, kalau malam belajar. Mau belajar ya malamnya, oke. Berarti prioritas ya. Iya. Dan memang ini kayak bikin to-do list gitu setiap pagi. To-do list itu yang tadi, yang maksudnya Iya. kalian apa ngerancang apa? Oke. Kalau Mbak Tea sendiri? Kalau saya hampir sama Mbak Lia. Yang pertama kan biasanya pagi sampai siang kita kuliah, habis itu sore sampai malam organisasi, jadi ada rapat, ada perkumpulan kayak gitu, terus baru malamnya kita lanjut belajar lagi. Jadi yang dikurangin itu jam tidurnya. Oh, jam Ya, tidurnya. karena memang prioritas pertama kan kuliah, Iya. gimana caranya kuliah itu selesai dulu gitu guys. Pernah nggak sih maksudnya sampai organisasi itu sampai malam gitu? Apa biasanya mentok jam berapa kalau organisasi, kalau urusannya itu? Kalau sebelum COVID pandemi ini ya, kadang kalau rapat kita bahas untuk agenda besok kan memang sampai malam gitu, sampai jam malam jam 11. Kadang kalau kegiatan kan ada yang 3 hari 2 malam seperti itu. Nginep-nginep. Berarti maksudnya itu ya, berarti mengurangi jam tidur. Kalau Mbak Lia sendiri pernah sampai malam-malam seperti itu kalau organisasi? Sering sih Bu. Tapi kalau untuk rapat, pengalaman saya mentok itu sampai jam sekitar 10-an. 10 malam? Iya. Wow, oke. Berarti itu juga ya mengurangi jam tidur. Ya memang seperti itu ya. Jadi meskipun apa namanya kita berorganisasi tetap aktif, tapi untuk membalanskan itu memang harus mengurangi jam tidur memang. Jadi entah nanti kalian bangunnya yang pagi banget atau memang tidurnya yang malam banget. Jadi memang seperti itu. Ada konsekuensi yang harus dijalani. Kemudian pernah nggak sih kalian tuh nilainya jatuh gitu ketika berorganisasi? Lah itu nyesel nggak kalau misalnya kayak gitu? Misal ada nih mata kuliah yang aduh aku harusnya bisa lebih maksimal nih, tapi ternyata pas banget ada acara ini di organisasi. Nah itu yang bikin nilai kalian agak menurun nih. Nah ini gimana nih? Apa ada penyesalan dan apa ada taktik nih meskipun aku nanti nilainya yang ini jelek nanti bisa gimana? Nah gitu. Ada nggak Mbak Lia gimana? Kalau sampai sekarang belum ada sih Bu. Oh bagus ya berarti. Tapi dari pribadi saya kayak merasa kurang dapat ilmunya ketika teman-teman ngomongin topik A saya nggak bisa jawab kayak gitu. Taktik saya ya tanya. Oke. Tanya. Berarti alhamdulillah lulus semua ya ini ya? Iya. Oke, good. Gimana kalau Mbak Tia sendiri? Sama sih, nggak ada yang kurang, nggak ada yang mengulang. Cuma memang merasa memang sama Mbak Lia, merasa kurang puas gitu. Tapi semisal kita ngerjain tugas ini kurang, nah gimana caranya kita itu waktu presentasi dimaksimalkan gitu. Jadi lebih ke presentasinya dimaksimalkan biar nanti nilainya nggak terlalu jatuh. Oke, berarti ada trik-triknya ya meskipun ketika laporan misal agak gimana gitu ada yang kurang, nah berarti untuk presentasi itu dibagusin lah. Oke, itu salah satunya ini ya. Memang balance ya mereka cukup, jadi nggak ada nilai yang nggak lulus gitu. Dan alhamdulillahnya bisa lulus semua ya tanpa mengulang ya berarti sampai sekarang. Menurut saya bagus banget sih, soalnya dulu saya sempat keteter gitu. Jadi sampai IP tuh bisa terjun gitu. Sampai yang nggak pernah yang namanya 2 koma tuh bisa sampai 2 koma gara-gara sibuk kayak gitu. Tapi memang harus ada trik-triknya sih. Memang kapan kita harus mengulang, kapan apa yang memang diprioritaskan diulang itu. Bagus mereka bisa mempertahankan antara organisasi sama prestasi yang ada di perkuliahan. Oke, ini ada nggak tips dan trik gimana sih menyeimbangkan organisasi dan kuliah? Nah tadi kan mereka nih yang cukup bagus nih ya, jadi nggak ada yang diulang. Nah ini ada nggak tips dan triksnya? Mungkin dari Mbak Tia?
Kalau gimana caranya bisa seimbang itu memang tadi kita harus tahu kita masuk di perguruan tinggi itu yang diprioritaskan adalah kuliahnya dulu. Jadi memang harus bisa bagi waktu itu. Kalau kamu memang memilih dua-duanya itu harus seimbang dan memang harus mengurangi jam tidur itu. Kadang saya juga nggak tidur meskipun ngantuk-ngantuk gitu tetap ngerjain tugas gitu. Memang harus ada yang diprioritaskan. Jangan sampai kalau kalian milih salah satu nanti ada yang keteteran satu kan itu malah merugikan diri sendiri gitu. Kalau memang pengen di organisasi dimaksimalkan di malam harinya, mungkin di sore sampai malam. Nanti kalau sudah pulang di rumah baru kita kembali lagi mengkoreksi tugas-tugas apa yang belum dikerjakan seperti itu. Oke. Kalau Mbak Lia sendiri? Sama sih Bu, tapi kita lebih ke saya pribadi lebih ke sesuai jadwal, buat jadwal tepat waktu gitu. Berarti rajin ya bikin to-do list gitu, jadwal yang harus dilakukan hari ini itu apa. Itu bagus sih karena memang katanya ya kalau saya ikut seminar gitu, tahap awal kesuksesan seseorang tuh selalu membuat to-do list. Jadi mungkin di tiap harinya atau di tiap minggunya itu memang bagus banget. Jadi kita harus menyelesaikan sesuai target sama to-do list kita itu. Memang bagus. Yaitu beberapa tips dan trik ya dari Mbak Tia dan Mbak Lia yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman yang memang pengen aktif organisasi tapi juga nggak pengen kalau nilainya itu juga turun gitu dan bisa mempertahankan prestasi. Mungkin untuk pembahasan kali ini bisa lebih banyak ya sebenarnya yang diomongin, tapi kita karena keterbatasan waktu juga, jadi ini ada nggak kata-kata terakhir lah istilahnya, misal motivasi atau apa yang pengen disampaikan ke teman-teman dari Mbak Tia maupun Mbak Lia agar bisa lebih semangat dalam kuliah dan juga tetap aktif dalam berorganisasi. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Apa ya, kalau yang kadang itu kan kita sebagai mahasiswa itu kan sering aktifnya bergerak. Nah ini kata-kata yang jadi motivasi saya sendiri itu adalah apa yang menghalangi pergerakanmu itu tinggalkan. Semisal ada hal-hal yang menghalangi kamu untuk kuliah dan organisasi itu jangan didekati lah gitu, seperti itu. Oke, bagus. Mbak Lia gimana? Kalau saya pertama kali berdoa dulu, bisa nggak bisa tetap jalan. Oh gitu. Masalahnya sih nanti. Oke. Prosesnya ya. Yang penting melaku. Ya bener sih, saya juga gitu. Jadi mau gimana rintangannya di depan, yang penting kita melakukan our best gitu. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik dari diri kita, ya itulah yang kita lakukan gitu. Jadi bagaimana sih menjalani hidup ini tuh dengan terbaik dari versi kita. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk podcast hari ini dari Teknik Industri Corner. Semoga bermanfaat juga bagi yang melihat dan mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.